Ya, hari ini saya beri judul The Hacker, dan kita sudah masuk untuk Indonesia sudah masuk di 1 September. Kita di sini masih 31 Agustus. Sebentar lagi, 3 bulan lagi kita sudah pindah tahun untuk tahun Gregorian. Tapi untuk tahun Ibrani, bulan depan. Ya, haleluya, sangat cepat sekali. Untuk dapat memahami daftar Elohim ini, kita harus kembali ke akar pola Ibrani yang benar dengan sudut pandang yang benar pula, ya, supaya kita dapat kekayaan yang luar biasa. Dan di tangan saudara dan saya ada Tanak dan Brit Kadasa, kitab suci, yang telah memberikan ayat-ayat yang terserak, yang mempunyai banyak dan banyak hal yang luar biasa, ya, sejak penciptaan Syamayim sampai Yerusalem yang baru. Dan kita tinggal minta pimpinan Roh Yahweh Elohim untuk menempatkan di posisi yang benar ayat-ayat itu, sehingga kita dapat melihat the grand plan daripada Bapak Yahweh yang luar biasa untuk saudara dan saya. Sangat luar biasa dengan adanya kita di tahun 2024 ini, mendapatkan banyak fasilitas yang luar biasa yang Bapak Yahweh berikan buat saudara dan saya. Dan time travel adalah pengajaran melintasi waktu yang akan melengkapi saudara dan saya, menggali daftar Elohim, memahami case by case, kasus per kasus, untuk membongkar roh-roh jahat jenis apa saja yang bersembunyi, yang menguasai manusia, supaya saudara dan saya sebagai manusia-manusia Elohim hidup berkemenangan, terus meningkat dari kemuliaan menuju kemuliaan, sampai kita terangkat dari dalam rapture. Kita masuk di dalam time travel session yang ke-28, yaitu The Hacker. Ya, bahasa Indonesianya itu peretas, ya. Tapi bahasa Inggrisnya lebih mantap, ya, lebih cocok, yaitu hacker. Nah, kemarin kita sudah bahas pada saat pembahasan Stairway to Shamayim, yaitu tangga ke Shamayim, dijelaskan apa yang diperjuangkan oleh Yakub, ya, apa yang diperjuangkan dengan sangat oleh Yakub, dan itu termanifestasi sejak saat Yakub ada di dalam kandungan ibunya. Itu sudah termanifestasi dan berguna dengan kakaknya, ya, dengan saudara kembarnya, kalau saya boleh bilang, ya. Saya bilang kakak karena keluar terlebih dahulu. Saat itu dia bergulat dengan kuat, bahkan saat masa kelahiran daripada janin-janin ini, bayi ini, si Yakub memegang tumit daripada saudara kembarnya itu, dipegang tumitnya. Dan ini merupakan satu kode dia betul-betul bergulat sampai titik penghabisan. Itu maksudnya. Dia tidak menyerah, dia tidak bakal pantang menyerah. Dia tidak, maksudnya tidak bakal menyerah, begitu ya. Dia berusaha dengan sekuat tenaga. Dari alam spiritualnya itu sudah ada, saudara. Bayangin. Ya, untuk merebutkan, untuk memperjuangkan sesuatu. Nah, sesuatu itu apa? Ya, dan kita bisa lihat dari pengajaran kemarin dari daftar Elohim yang dinyatakan bahwa dia mendapat kesempatan untuk mendapatkan hak atau legalitas menjadi yang pertama, yang sulung. Padahal dia dilahirkan yang kedua. Tetapi dia mampu mengubah keadaan menjadi yang pertama. Dan kemudian setelah itu dia menerima berkatnya dari ayahnya. Satu-satunya berkat yang sangat luar biasa. Satu-satunya. Dia melewati itu, dia ambil, dia perjuangkan, dia rebut, dan dia menang. Apa yang diperjuangkan oleh Yakub? Ternyata adalah sistem berkat Elohim Yahweh. Ya. Ini yang diperjuangkan oleh Yakub. Kita sudah
cukup membahasnya dan saya akan lanjutkan untuk pengertian yang lebih dalam hari ini. Nah, sistem ini itu tercantum di dalam Yohanes 3 ayat 16 yang dikatakan bahwa sebab Elohim demikian mengasihi dunia ini sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, seharusnya tidak binasa, should not perish, melainkan dapat memperoleh hidup kekal. Nah, kata yang dipakai di sini adalah dunia, bukan G atau bumi. Ya, kita sedikit bahas kemarin. Dunia ini mengandung banyak kedalaman. G itu hanya secara fisik daripada bentuk bumi saja, geografis, geologi, dan sebagainya. Tetapi dunia itu mencakup banyak aspek dan termasuk sistem-sistemnya. Itu penggunaan kata kosmos, ya, penggunaan kata kosmos. Nah, inilah yang sebetulnya difokuskan oleh Yakov, diperjuangkan oleh Yakov mengenai kosmos ini. Nah, kita akan melihat, ya, kita akan melihat, yaitu sistem kosmos itu berbicara mengenai sistem. Kita akan awali dari yang terjadi saat penciptaan. Pada saat penciptaan, Elohim Yahweh, maksud saya bukan penciptaan dari nol ya, tapi pembenahan kalau saya boleh bilang ya. Karena ada satu peristiwa di mana bumi ini kacau balau, ya, tak berbentuk. Jadi ini pembenahan sebetulnya. Dan disinilah titik atau gambaran sistem itu sudah ada, yaitu sistem alam roh dan sistem alam fisik. Ya, itu sudah muncul, sudah nampak di sini. Nah, kita bisa baca di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7. Silakan Brother Reno. Kejadian 2 ayat 7. Dan Yahweh Elohim membentuk manusia dari debu tanah. Lalu dia menghembuskan nafas kehidupan ke dalam lubang hidungnya. Dan manusia itu menjadi makhluk hidup. Ya, terima kasih. Saudara kalau lihat di dalam Kejadian pasal pertama, itu adalah cara Bapak Yahweh membuat sistem alam fisik. Dan kemudian tidak sampai di sana, dia teruskan di dalam Kejadian 2 dengan membentuk manusia yang asalnya dari sistem alam fisik, yaitu debu tanah. Dan digabungkan dengan hembusan nafas kehidupan. Nafas kehidupan ini adalah sistem alam roh. Karena Yahweh itu roh. Jadi inilah kombinasinya. Jadi ada dua sistem. Sistem alam fisik dan sistem alam roh. Kemudian kita bisa lihat di dalam Kejadian 2 ayat 19. Silakan Brother Eno. Kejadian 2 ayat 19. Dan Yahweh Elohim membentuk dari tanah segala binatang liar di padang dan segala burung di udara. Dia, Yahweh, membawanya kepada Adam untuk melihat bagaimana Adam menamainya. Dan apapun nama yang diberikan Adam kepada tiap-tiap makhluk hidup, begitulah nanti nama makhluk itu. Ya, terima kasih. Kalau saudara melihat, ada tertulis di sini bahwa dia, yaitu Yahweh, membawanya kepada Adam. Yahweh itu di dalam sistem alam supernatural, alam roh. Sedangkan Adam itu ada di dalam alam fisik dan juga ada rohnya juga. Ya, jadi ada dua sistem yang menyatu, yang bersentuhan satu sama lain. Ya, ini saudara bisa melihatnya seperti itu. Dan kemudian, kalau saudara lihat bahwa ada sistem alam fisik dan juga ada sistem alam roh,
Dan kita lihat sistem alam fisik, yaitu di dalam Kejadian 8 ayat 22. Silakan Brother Reno. Kejadian 8:22. Selama bumi ini ada, tidak akan berhenti musim menabur dan menuai, musim dingin dan panas, musim kemarau dan hujan, siang dan malam. Sudah perhatikan, peristiwa ini terjadi setelah air bah yang sangat luar biasa. Dan Elohim Yahweh mengatakan, selama bumi ini ada, ya selama bumi ini ada, sampai kapan? Ya sampai akhir dari kerajaan 1000 tahun, tidak akan berhenti musim menabur dan menuai, musim dingin dan panas, musim kemarau dan hujan, siang dan malam. Ini berbicara soal sistem. Sistem itu terus bergulir sampai nanti bumi ini tidak ada, yaitu saat setelah kerajaan 1000 tahun itu berakhir. Ya, ini sistem. Kemudian kita lihat beberapa ayat lagi. Di dalam Matius 5 ayat 45. Silakan. Matius 5:45. Supaya kamu dapat menjadi anak-anak Bapamu yang di Syamaim, sebab Dia menerbitkan mataharinya bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan Dia menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ya, terima kasih. Saudara bisa melihat bahwa Yahweh menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik. Jadi matahari itu bukan hanya untuk orang baik saja, tidak, tetapi untuk dua-duanya. Dan juga Yahweh menurunkan hujan buat orang benar dan orang yang tidak benar. Ini berbicara sistem. Ya, ini berbicara mengenai sistem. Ya, ini ada yang bertanya, di foto pohon tinggi itu kayak signal 5G, 5G kah? Ya, ini foto yang sebelah kiri, ini dari foto City of Los Angeles, ya, dari kota Los Angeles. Dan California itu mempunyai simbol, ya, pohon itu adalah pohon palem, ya, pohon palem. Jadi dalam gambar ini ada 3 pohon palem ini, bukan soal menara FG, ya 5G maksud saya, ya 5G, bukan, karena memang California itu punya pohon, ya, simbolnya itu adalah pohon, simbolnya adalah pohon palem, ya, seperti itu. Kalau untuk Arizona, simbolnya itu kaktus, saudara. Ya, jadi setiap state itu punya, setiap negara bagian punya simbol-simbol tertentu, ya, kayak gitu. Ya, jadi ini adalah sistem yang diciptakan oleh Bapa Yahweh untuk seluruh umat manusia. Enggak peduli jahat, enggak peduli baik, enggak peduli benar ataupun tidak benar, ya, itu kerja sistem itu. Ya, jadi bukan hanya untuk khusus sebagian orang saja atau suku bangsa tertentu sistem itu bekerja, tidak. Tapi sistem daripada Bapa Yahweh, yaitu sistem alam fisik dan sistem alam supernatural, alam roh. Kalau saya bilang, ya, lebih baik pakai alam roh, itu untuk global. Ya, untuk semuanya, untuk global. Ya, dan kita sudah di dalam posisi dunia yang jatuh, tetap sebetulnya kasih Bapa Yahweh itu tetap, ya, dalam hal ini. Yang kemudian yang kita bisa lihat, ini juga merupakan sistem. Hosea 8 ayat yang ke-7. Silakan Brother Eva. Hosea 8 ayat 7. Sebab mereka telah menabur angin, maka mereka akan menuai badai. Iya, terima kasih. Jadi ada sistem alam fisik, ada sistem alam roh. Siapa yang menabur angin akan menuai badai. Ya. Dan kalau saudara tahu, ada satu peristiwa
sekitar 11 bulan yang lalu, ya, hampir 1 tahun, yaitu Oktober 7, di mana mereka pembenci Israel menabur angin, dan kemudian tidak lama kemudian mereka menuai badai. Ya, badainya apa? Soal bisa lihat, hancur, itu yang namanya Gaza, itu ya, hancur. Ya, banyak daerah yang dibom terus, habis rata tanah. Ya, mereka harus mengungsi, mereka harus pindah tempat, ya, karena mereka menabur angin, maka mereka akan menuai badai. Ya, mereka sedang terus menuai badai. Ini juga merupakan sistem. Kemudian di dalam Mazmur 126 ayat 5 dan 6 yang menjadi ayat favorit kita semua. Ya, Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Silakan Brother Reno. Mazmur 126 ayat 5. Siapa yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. 6. Sesungguhnya orang yang berjalan dan menangis sambil membawa benih yang berharga untuk ditabur pasti akan pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Iya, ya. So bisa memperhatikan ini juga merupakan sistem. Ya, menabur akan menuai, itu sistem. Kita sekarang menabur, ya, selagi ada waktu, dan satu kali nanti kita akan menuai, ya, menuai daripada rewards yang telah disediakan oleh Adonai Yeshua HaMashiach buat saudara dan saya. Ya, bisa lihat ini ayatnya, ada banyak, ya, sistem ini bekerja. Nah, original system daripada Elohim Yahweh, ya, ini originalnya sebelum kejatuhan, kita bisa lihat hanya di dalam sedikit pasal saja, yaitu di dalam Kejadian 1 ayat 30, kita bisa lihat di sana. Silakan Brother Reno. Kejadian 1 ayat 30. Namun untuk segala binatang liar di darat, untuk segala burung di udara, dan untuk segala yang merayap di bumi, yang memiliki nafas hidup, aku telah memberikan segala tumbuhan hijau sebagai makanannya. Dan jadilah demikian. Ya, terima kasih. Saya bisa memperhatikan bahwa originalnya ini di dalam dunia hewan, dunia binatang, ya. Segala binatang liar di darat, ya, segala burung di udara, segala yang merayap di bumi, yang memiliki nafas hidup, diberikan tumbuh-tumbuhan hijau sebagai makanannya. Ini adalah sistem. Kalau kita lihat, ya, saat itu tidak ada yang saling memangsa satu sama lain, tidak ada. Baik singa, macan, serigala, apapun namanya, makan dari tumbuh-tumbuhan hijau. Ini original sistemnya Elohim Yahweh. Kemudian terjadi yang namanya the hacker itu datang. Ya, the hacker itu datang. Ya, untuk menghack sistem yang sudah baik, yang sudah bagus, yang diberkati oleh Elohim Yahweh. Dan hacker ini masuk, yaitu di dalam Kejadian 3, 4, sampai 5. Silakan Brother Reno. Kejadian 3 ayat 4. Namun ular, yaitu Nakash, itu berkata kepada wanita itu, kamu sekali-kali tidak akan mati. 5. Karena Elohim mengetahui bahwa pada saat kamu makan buah itu, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Elohim, yaitu mengetahui yang baik dan yang jahat. Iya, terima kasih. Sudah bisa melihat? Hacker itu masuk. Dia mau ambil, dia mau rebut sistemnya. Ya, dia mau rebut sistemnya. Karena dengan merebut sistem, maka dia akan mendapatkan banyak hal. Jadi kuncinya itu diambil. Dan manusia saat itu dia menyerahkan kunci itu kepada si hacker ini, si Nakas, yaitu Satan, malaikat-malaikat yang jatuh. Dibuka kodenya, akhirnya kena hack, di hacker,
ya kena hacker. Ya, sistemnya berganti setelah itu. Nah, dulu originalnya itu sistemnya adalah harmonis, semuanya harmonis. Singa tidak makan kijang dan sebagainya, ya, tidak saling memburu, semuanya mendapatkan kecukupan, makan dari tanaman tumbuh-tumbuhan hijau, ya, semuanya dalam bentuk yang harmonis. Tetapi untuk hari ini mereka saling memangsa, ya. Jadi kijang-kijangnya dimakan oleh singa, ya. Penumpahan darah itu yang terjadi di hari ini. Ini sistemnya hari ini. Dan kemudian untuk masa yang akan datang, Elohim Yahweh sudah menubuatkan, yaitu akan adanya perubahan sistem lagi. Ya, akan terjadi perubahan sistem lagi. Nanti kita akan lihat ayatnya, yaitu di dalam Yesaya. Ya, di dalam kitab Yesaya. Itu ada tercatat Yesaya 65, ya, ada beberapa tempat mencatat hal seperti ini mengenai kerajaan 1000 tahun. Nah, kita akan masuk yaitu di dalam siapakah penguasa dunia kosmos ini. Ya, dunia ini adalah kosmos, kita sudah lihat dari leksikon Yunaninya, dari Yohanes 3:16, sebab Elohim demikian mengasihi dunia ini. Ya, pertanyaannya adalah siapakah penguasa dunia kosmos ini? Jadi jawabannya adalah Satan, Pak. Apa Yahweh? apa Yahweh? Yahweh. Pak Yahweh, oke. Satan. Satan, oke. Tanpa Satan, 38, oke. Bapak Yahweh tapi di hacker. Bapak Yahweh tapi hacker. tanpa, iya benar. Bapak Yahweh atau Satan? Nah, ya. Setan, Pak. Kita harus Di Yohanes Pak Yosef itu sudah diserahkan di bawah tangan Satan. Jadi sudah jatuh ke tangan Satan. nah. Oops, sorry. Sorry, saya ketutup bentar. Ya, sebentar ya. Ya, pertanyaannya adalah siapakah penguasa dunia kosmos ini? Itu pertanyaannya. Penguasa dunia kosmos. Nah, ini jawabannya karena kita sudah melihat seperti yang saya jelaskan di atas, kita sudah lihat lengkap dari Tanak dan Brit Kadasa. Kita sudah mendapatkan selengkap Dafar Elohim dari yang bercerita, yang mengkisahkan, yang menuliskan, yang menginformasikan dari sejak penciptaan sampai Yerusalem yang baru. Ya, kita dapat itu semua. Ada di tangan saudara dan saya, Tanak dan Brit Kadasa. Karena itu jawabannya adalah lihat fasenya. Ya, lihat fasenya. Ya, kita mesti lihat fase-fasenya. Nah, fasenya ini apa saja? Ya, fasenya apa saja? Saya dapat 1 Yohanes 5 ayat 19. Ya. Kalau 1 Yohanes 5 ayat 19 dikatakan kita tahu bahwa kita berasal dari Elohim dan seluruh dunia ditaruh di dalam yang jahat. Kita lihat fase-fasenya terlebih dahulu. Ya, fasenya ada 3. Ada fase pertama, fase kedua, dan fase ketiga.
Fase pertama itu duration-nya itu dari saat kejatuhan Adam dan Hawa sampai kematian Yeshua HaMashiach. Fase kedua adalah sejak dari kematian Yeshua HaMashiach sampai kedatangan Yeshua HaMashiach beserta dengan orang-orang kudusnya, perang Armagedon. Fase ketiga adalah sejak pemerintahan Yeshua HaMashiach, yaitu sejak perang Armagedon sampai perang Gog dan Magog. Itu fase ketiga. Ya, sudah bisa lihat ada 3 fase. Fase pertama itu sangat jelas dikuasai oleh Satan. Ya, dikuasai oleh Satan. Ini fase pertama, saudara. Nah, karena itu kita bisa lihat beberapa ayat. Yang pertama, di dalam Kejadian 6 ayat 1 dan 2 dan 4, ya. Sorry, ini salah tulis ini. 1, 2, dan 4. Saya betulkan ya, supaya nggak terjadi kesalahpahaman. Di dalam Kejadian 6 ayat 1, 2, dan 4. Silakan Brother Reno. Kejadian 6 ayat 1. Ketika manusia di muka bumi mulai bertambah banyak, dan anak-anak perempuan telah lahir bagi mereka, 2. Lalu anak-anak Elohim melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik, maka mereka itu dipilih dan dijadikan istri. 4. Pada waktu itu, para raksasa atau Nephilim telah ada di bumi. Juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Elohim menghampiri anak-anak perempuan manusia, maka lahirlah bagi mereka anak-anak yang menjadi orang-orang perkasa dan ternama. Iya, terima kasih. Sudah perhatikan, ini terjadi di fase yang pertama. Karena setelah ini terjadi peristiwa air bah. Jadi, ini di antara 1000 tahun pertama dan 1000 tahun kedua sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Inilah fase pertama. Karena itu setan seenaknya sendiri. Roh-roh jahat seenaknya sendiri. Mereka menghamili perempuan-perempuan dan perempuan-perempuan manusiawi melahirkan Nephilim. Ya, the fallen one. Ya, raksasa-raksasa itu dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, the giants. Ya, ini terjadi di fase pertama karena setan menguasai. Kemudian di dalam Kejadian 18 ayat 20 sampai 21, silakan Brother. Kejadian 18 ayat 20. Maka Yahweh berfirman, betapa banyaknya keluh kesah terhadap Sodom dan Gomora, dan dosa mereka sudah terlampau berat. 21. Aku akan turun dan melihat apakah benar mereka telah melakukan semuanya seperti keluh kesah orang yang masuk kepadaku. Jika tidak, maka aku pun mengetahuinya. Ya, terima kasih. Kalau saudara perhatikan yang saya beli warna kuning itu, dikatakan bahwa aku akan turun dan melihat. Aku ini mewakili kata Yahweh. Loh, tunggu dulu. Mengapa Yahweh tidak bisa lihat dari Syamayim? Mengapa dia harus menulis seperti ini? Aku akan turun dan melihat. Sudah bisa lihat? Apakah Yahweh tidak mampu? Sudah bisa lihat? Untuk melihat situasi Sodom dan Gomora saat itu. Ternyata juga ada satu peristiwa yang hampir sama, yaitu di dalam Kejadian 11 ayat 5. Silakan Brother Reno. Kejadian 11 ayat 5. Turunlah Yahweh untuk melihat kota dan menara yang telah dibangun oleh anak-anak manusia. Iya, sudah bisa lihat. Karena fase ini, di fase pertama ini dunia, penguasa dunia adalah malaikat-malaikat yang jatuh, si Satan. Ya, karena itu
Yahweh beserta dengan dua malaikatnya, dia turun dan itu menemui Avram saat itu. Ya, peristiwa Sodom dan Gomora. Untuk dapat menyaksikan sendiri, untuk dapat melihat. Ya, jadi ada waktu, ya, ada pergerakan dari Yahweh untuk turun ke bumi ini, untuk melihat kondisi yang ada saat itu. Karena bumi ini dikuasai oleh Satan. Itu fase yang pertama. Kemudian, di dalam Kejadian 32 ayat 1 dan 2. Silakan, Bapak. Kejadian 32 ayat 1. Yakov meneruskan perjalanannya dan malaikat-malaikat Elohim bertemu dengannya. 2. Ketika ia melihat mereka, berkatalah Yakov, inilah perkemahan Elohim. Maka ia menyebut nama tempat itu Mahanaim. Ya, terima kasih. Sudah bisa lihat, di dalam ayat ini dikatakan bahwa saat Yakov meneruskan perjalanannya dan dia sedang dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, di satu tempat yang namanya Mahanaim, yang dia sebut nama Mahanaim, karena dia melihat perkemahan malaikat Elohim. Jadi malaikat-malaikat Elohim itu berpatroli, saudara. Ceritanya begitu. Ya, kelihatan di situ. Dia bisa melihat ada sekumpulan malaikat-malaikat Elohim. Perkemahan Elohim. Dan peristiwa ini terjadi setelah air bah, di mana kita tahu bahwa di dalam peristiwa air bah sebelumnya ada peristiwa raksasa-raksasa. Saat Yakov ada raksasa juga, karena kita tahu nanti Israel akan melahirkan Daud, ya, keturunan sekian ratus generasi, sekian ratus kemudian. Dan Daud melawan Goliath, Nephilim. Ya. Tetapi tidak sebanyak yang terjadi sebelum masa air bah. Nah, di sini kita bisa lihat pergerakan malaikat-malaikat Elohim itu turun dari Syamayim. Ini malaikat-malaikat yang setia kepada Bapak Yahweh untuk membasmi, membelenggu malaikat-malaikat yang kelewat batas. Ya, mereka akan dibelenggu. Mungkin kalau kita lihat loh, memangnya Elohim Yahweh tidak mampu dengan firman-Nya. Ternyata tidak begitu caranya, saudara. Kan bisa saja loh. Kalau Elohim Yahweh mengatakan semua malaikat yang kelewat batas, malaikat-malaikat yang jatuh, masuk semua dalam penjara. Masuk nggak? Masuk, saudara. Otomatis bisa masuk. Tapi nggak begitu, saudara. Yang ternyata yang nyata-nyatanya adalah Elohim Yahweh tetap ada di Syamayim yang diutus malaikat-malaikatnya untuk patroli, untuk membersihkan alam spiritualnya saat itu. Bahkan di Mazmur juga dikatakan bahwa malaikat-malaikat Yahweh berkemah di sekeliling orang-orang benar. Saya bisa lihat. Ini berbicara mengenai sistem, saudara. Sistem alam supranatural yang dibenahi oleh Elohim Yahweh. Memang saat itu, ya, penguasa setan menguasai di fase yang pertama itu. Tapi Elohim Yahweh juga tidak tinggal diam, saudara. Lah nek tinggal diam, ya. Kalau dia tinggal diam, ya hancur dunia ini, saudara. Elohim Yahweh tidak tinggal diam. Jadi dia juga bergerak, walaupun dia tahu bahwa dunia ini dikuasai oleh setan saat itu, di fase yang pertama. Dia bergerak dengan apa? Dia kirimkan malaikat-malaikatnya. Dia kasih otoritas siapa-siapa yang berani, ya, menghamili manusia-manusia, perempuan-perempuan, ambil saja, belenggu. Saudara tahu belenggunya di mana?
Saya yakin saudara sudah memahami. Di mana belenggunya, saudara? Di gua-gua, Pak. Di mana? Sungai Efrat. Gua. Nah, Sungai Efrat. Ya, Sungai Efrat salah satunya. Itu ada di sana, di belenggu di sana. Mereka tempatnya lubang tanpa alas. Ditaruh di dalam gua-gua. Belenggu-belenggu. Jadi, ini cara kerja Bapak Yahweh di dalam alam supernatural. Untuk membersihkan sistemnya ini. Ya, kemudian di dalam Daniel 10 ayat 12, 13 dan 20 kita bisa melihat juga bahwa setan itu menguasai sebelum kematian Yesua ini ya. Kita bicara sebelum kematian Yesua. Betul-betul menguasai dunia. Daniel 10, 12, 13, 20. Silakan Brother Reno. Daniel 10 ayat 12. Kemudian ia berkata kepadaku, "Janganlah takut Daniel, sebab sejak hari pertama engkau menetapkan hatimu untuk mengerti dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Elohimmu, perkataanmu telah didengar. Sekarang aku datang karena perkataanmu itu." 13. Penguasa kerajaan Persia sedang berdiri menentang aku selama 21 hari. Namun lihatlah Mikael, salah seorang dari pemimpin terkemuka, datang menolong aku, sebab aku ditinggalkan seorang diri di sana bersama dengan raja-raja Persia. 20b. Sekarang aku harus kembali untuk berperang melawan penguasa Persia. Kemudian ketika aku keluar, maka tampaklah penguasa Yunani itu akan datang. Iya. Makasih. So bisa melihat apa yang dikisahkan di dalam Daniel 10 ayat 12, 13, 20 ini dan 20b ini itu merupakan sistem alam supernatural, sistem alam roh yang dimana saat itu Gabriel perang melawan raja-raja Persia dibantu oleh Mikael. Dan kemudian setelah itu dia juga akan dihadang dengan penguasa Yunani. Ya, ini alam supernatural, saudara. Sistem yang dihack, ya, dikuasai oleh roh-roh jahat. Kalau saudara lihat, penguasa Yunani ini itu menguasai impact-nya itu sampai detik ini, saudara. Betul kan? Sampai detik ini, impact. Dengan orang tidak mau melepas nama Yunani itu. Padahal sudah mengenal, sudah tahu bahwa nama itu tidak bisa diganti-ganti. Bahwa nama Sang Juru Selamat adalah Yeshua dari Ibrani. Tapi toh mereka tetap menggunakan nama Yunani. Belum lagi nanti ada penguasa Arab. Saudara bisa lihat. Ini Arab masih jauh, saudara. Jadi tidak muncul penguasa Arab di sini. Yang ada adalah penguasa Persia dan penguasa Yunani. Penguasa Persia, kalau saudara lihat penguasa Persia, apa yang dilakukan oleh raja-raja Persia? Ini dalam tanda kutip ya. Ini adalah roh-roh jahat raja-raja Persia. Untuk menghalang-halangi pergerakan mesianik. Apa yang dilakukan oleh penguasa Persia? Saudara kira-kira bisa memberi jawaban apa yang dilakukan? Peristiwa apa? Peristiwa apa? Siapa yang tahu? Apa sepak terjangnya penguasa Persia? Oh, peristiwa waktu zamannya Esther, Pak. Iya, terima kasih. Zaman peristiwa saat Hadassah menjadi ratu, yaitu namanya Esther. Di situ penguasa Persia melalui satu orang yang namanya Haman berikhtiar untuk membinasakan seluruh Israel
Saudara bisa lihat, itu perang, saudara. Ya, dan kemudian tidak berhasil. Muncullah penguasa baru, ya, yaitu setannya Yunani muncul. Ya. Dan kita sudah lihat di dalam pembahasan 2300 pagi dan petang. Siapa yang belum bisa ke sana, kita lihat di sana ada yang namanya Antiochus Epiphanes yang keempat. Itu dipakai oleh penguasa Yunani untuk menghancurkan, menajiskan bait suci. Ini sistem yang dihack, sistemnya Bapak Yahweh. Karena apa? Saat itu sudah ada bait Elohim yang didirikan kembali oleh Nehemia. Saya bisa lihat, ini alam supernatural, ini kosmosnya ini dikuasai oleh setan-setan ini. Kemudian Yeshua pun itu mengakui, ya, mana peristiwanya, yaitu di dalam Matius 4, 8 sampai 10. Silakan, Brother. Matius 4 ayat 8. Sekali lagi si Satan membawa dia ke sebuah gunung yang sangat tinggi dan menunjukkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemuliaannya. 9. Dan dia berkata kepadanya, Aku akan memberikan semua ini kepadamu jika engkau bersembah sujud kepadaku. 10. Kemudian Yeshua berkata kepadanya, Enyalah hai setan, sebab telah tertulis, engkau harus menyembah Yahweh Elohimmu, dan kepadanya sajalah engkau harus beribadah. Ya, terima kasih. Selalu perhatikan, ya, setan ini saat di mana Yeshua setelah berpuasa 40 hari 40 malam tidak makan, ya, dan pencobaan ini terjadi. Di salah satu pencobaan dari 3 pencobaan terjadi yang hal ini, yaitu bahwa setan membawa Yeshua ke gunung yang tinggi dan menunjukkan kemuliaan dunia dan kerajaan-kerajaannya. Dan dia mengatakan, Aku berikan semuanya ini kepadamu. Dan Yeshua tidak menyangkal. Yeshua tidak ngomong, tunggu dulu, statementmu salah, Satan. Enggak ngomong gitu, saudara. Yeshua tidak ngomong, enak saja, aku pencipta, kamu yang diciptakan kok enak saja kamu berkata, ini milikmu semua. Oh, Yeshua tidak mengatakan demikian, saudara. Berarti Yeshua mengakui, hak di dalam fase pertama itu ada di dalam tangan Satan. Satan enak ngomong, aku berikan semua ini kepadamu. Dia yang punya. Saya bisa lihat, penguasa kosmos saat itu adalah Satan. Dan Yeshua mengambil di satu sisi yang lainnya, yaitu karena Satan berkata, jika engkau bersembah sujud kepadaku, tak berikan ini semua. Yeshua berkata, tunggu dulu. Ya, ada tertulis, engkau harus menyembah Yahweh Elohimmu. Ya. Tapi untuk masalah apa yang diklaim oleh Satan, Yeshua tidak ngutik-ngutik, saudara. Memang di tangannya setan kok. Kita bisa lihat, sistem itu dikuasai setan. Ya, jadi kita dapat memahami. Kemudian, masa transisi dari fase pertama ke fase yang kedua. Kita lihat ya, fase pertama itu adalah sejak kejatuhan Adam dan Hawa sampai kematian Yeshua. Dan fase kedua adalah sejak kematian Yeshua HaMashiach sampai nanti kedatangannya yang kedua kali. Di fase transisi ini, Yeshua itu mengatakan statement-statementnya. Ya, mengatakan firman-Nya. Yaitu di dalam Matius 28 ayat 18, dan ini terjadi setelah kebangkitan Yeshua. Setelah kebangkitan Yeshua. Matius 28 ayat 18 dan Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Silakan Brother Enoch dibaca. Terima kasih. Matius 28
ayat 18. Dan seraya mendekat, Yeshua berbicara kepada mereka sambil berkata, segala otoritas di Syamaim dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Wahyu 1 ayat 17. Dan ketika aku melihatnya, aku jatuh pada kakinya seperti orang mati. Dan dia meletakkan tangan kanannya atasku, seraya berkata kepadaku, jangan takut, aku yang pertama dan yang terakhir. 18. Dan yang hidup, dan aku, yaitu Yeshua, pernah menjadi yang mati, tetapi lihatlah, akulah Yeshua yang hidup sampai selama-lamanya. Amin. Dan aku memegang kunci alam maut dan kematian. Ya, haleluya. Saya bisa lihat, ini adalah firman Yeshua setelah kebangkitannya. Dan kalau kita lihat, di fase kedua ini, penguasanya siapa? Penguasanya siapa? Kalau fase pertama, penguasanya setan. Bagaimana dengan fase kedua? Ruah Yahweh, Pak. Yesua, Pak. Yeshua. iya. Ruah Yahweh, Pak. Ruah Yahweh, penguasanya. Nah sekarang kalau penguasanya gitu kok santet masih ada? Masih setan, Pak, penguasanya, Pak. Kan kok masih ada? Saya bisa lihat dukun-dukun ya masih kaya raya itu. Saya bisa lihat. Ya, bagi yang buta, tapi kalau kita yang tahu, kita menggunakan kuasa Yesua. Nah, pertanyaannya adalah siapakah penguasa di fase kedua? Itu poinnya di sana. Ya, kalau fase pertama jelas-jelas sudah kelihatan. Di sana harus ada Mahanaim, malaikat-malaikat yang berpatroli. Di sana juga Elohim Yahweh turun ke dunia melihat situasi. Di sana juga malaikat-malaikat Yahweh berkemah di sekeliling orang benar. Yeshua pun mengakuinya. Saya bisa lihat bagaimana dengan fase kedua. Fase kedua ini sampai hari ini loh. Ruah Yahweh Elohim. Elohim, Pak. Siapa penguasanya? Nah, Manusia Elohim kah, Pak? Penguasa tertinggi tetap Yesua, tapi setan masih ada menguasai juga, dan itu pilihan, Pak. nah, kalau fase pertama, memang Elohim Yahweh menciptakan langit dan bumi, dia adalah penguasa tunggal, saudara. Tapi ini adalah penguasa kosmos. Kita harus tahu ya, ini penguasa kosmos, penguasa sistem kosmosnya itu loh. Ya, nah ini jawabannya di sini, saudara. Ya, Yeshua memulai dengan Matius 28:18. Segala otoritas di sorga, di Syamayim, dan di bumi sudah diberikan kepadaku, kepada Yeshua. Betul? Jadi otoritasnya diberikan kepada Yeshua. Tapi masalahnya adalah berapa pasukannya Yeshua di bumi saat itu? Berapa jumlahnya? Masih sedikit, Pak. Sangat sedikit. Saya bisa lihat sangat sedikit. Yang lebih banyak siapa? Pasukannya setan. Betul kan? Pasukannya Yeshua saat itu, saat dia ngomong seperti ini, paling-paling nggak lebih dari 500 orang, saudara. Bisa lihat. Karena itu, di fase kedua, ini adalah Kingdom of Yahweh itu expanding. Expand. Saudara bisa lihat. Melebar. Dari yang kecil menjadi luas. Itu fase kedua. Ya, ini fase yang kedua. Nah, saya tanya bagaimana Pak nanti jawabannya. Ya nanti saudara akan lihat jawabannya. Tapi lihat pergerakan di fase kedua ini adalah manusia-manusia Elohim itu expanding. Bergerak. Saudara bisa lihat. Ya, terjadinya setelah pelipat gandaannya luar biasa saat setelah Shavuot.
setelah pencurahan ruah Yahweh Elohim. Langsung 3.000 bertobat. Saya bisa lihat. Setelah itu menyebar, expanding. Luar biasa. Ya, terus berlipat kali ganda. Dan itu menggenapi nubuatan hari kelima. Yaitu apa hari kelima? Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Itulah hari kelima. Expanding the kingdom. Ya, meluas kemana-mana. Ini fase 2. Ya, kemudian transisi lagi dari fase 2 ke fase 3. Apa transisinya? Sudah tahu? Yaitu kita sudah sering dengar 42 bulan. Wahyu 13 ayat 4 dan 5. Silakan Brother Reno. Wahyu 13 ayat 4. Maka mereka menyembah naga yang telah memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Mereka juga menyembah binatang itu dengan berkata, siapakah yang serupa binatang ini? Siapakah yang mampu berperang melawan dia? 5. Kepadanya diberikan sebuah mulut yang penuh dengan kesombongan dan hujatan, dan kepadanya diberikan kuasa untuk terus melakukannya selama 42 bulan. Ya, terima kasih. Jadi ini transisi fase 2 ke fase 3. Kita tahu fase 2 adalah expanding. Ya, kingdom of Yahweh itu expand, meluas, melebar, membengkak untuk masuk ke fase 3. Ya, fase kerajaan 1000 tahun. Ternyata ada fase kecil, yaitu fase transisi yang lamanya 42 bulan. Ya, di sini setan berkuasa lagi sepenuhnya. Sistemnya yaitu sistem anti Hamasiyah. Sepenuhnya. Tapi masanya tidak lama, hanya 3,5 tahun, 42 bulan. Dibanding dengan masanya dia sebelumnya, yaitu 4.000 tahun. Yang ini cuma 3,5 tahun saja. Dan kemudian masuklah di fase yang ketiga. Ya, di fase ketiga ini total control, yaitu kingdom of Yeshua. Total control. Setannya di mana? Saudara tahu kisahnya. Dia ada di belenggu. Di belenggu selama berapa lama? 1.000 tahun. Ya, di lubang tanpa alas, bottomless pit. Jadi di fase ketiga, sistem bumi kosmos ini total control ada di tangan Yeshua, the kingdom of Yeshua. Ya. Nah, ayatnya kita bisa lihat di dalam Yesaya 11 ayat 6 sampai 9 dan Yesaya 65 ayat 25. Silakan Brother Reno. Yesaya 11 ayat 6. Dan serigala akan hidup bersama domba, dan macan tutul akan berbaring bersama anak kambing, dan anak lembu dan singa muda dan anak domba akan tinggal bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiring mereka. 7. Lembu dan beruang akan makan bersama-sama, anak-anak mereka akan berbaring bersama-sama, dan singa akan makan jerami seperti lembu. 8. Dan anak yang menyusu akan bermain di atas lubang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan meletakkan tangannya di atas liang ular beludak. 9. Mereka tidak akan melakukan yang jahat ataupun yang merusak di seluruh gunung kudusku, sebab seluruh bumi akan penuh dengan pengenalan akan Yahweh seperti air yang menutupi laut. Yesaya 65 ayat 25. Serigala dan anak domba akan makan bersama-sama, dan singa akan makan jerami seperti lembu, dan debu menjadi makanan ular. Mereka tidak akan melakukan yang jahat ataupun membuat kehancuran di semua gunung kekudusanku. Yahweh berfirman. Haleluya, terima kasih. Saya bisa lihat akan ada masanya. Tidak lama lagi. Fase ketiga ini akan dimasuki. Ya. Dan di sini dijelaskan melalui Nabi Yesaya. Nabi Yesaya itu kalau tidak salah sekitar antara 2.700 sampai 2.800 tahun yang lalu. Ya, kalau dihitung dari sekitar hari ini. Sudah menuliskan
akan adanya fase yang ketiga ini, di mana lembu dan beruang, serigala dan anak domba makan bareng-bareng. Ya, yang dimakan jerami. Ya, nggak ada ceritanya kalau hari ini 2024, ya, beruang makan jerami, ya, sakit perut itu nama ceritanya. Ya, ini akan terjadi di fase yang ketiga. Ya, kita bisa lihat fase-fasenya. Jadi siapakah penguasa kosmos? Itu ada 3 fase. Fase 1, fase 2, fase 3. Ya. Nah, kita akan lihat yang sedikit lebih detail, yaitu masa kerja The Hacker. Masa kerja The Hacker itu, ya, ingat, kita sekarang ada di fase yang kedua. Dan saya di atas sudah menjelaskan, Kingdom of Yahweh expanding, melebar, meluas. Akan tetapi, yang disebut sebagai masa kerja The Hacker itu dari sini, saudara. Dari sejak kejatuhan Adam dan Hawa, sampai Perang Armageddon. Kedatangan Yeshua HaMashiach yang kedua. Inilah masa kerja The Hacker. Untuk fase pertama, dia jauh lebih leluasa. Tidak ada yang namanya persaingan dagang, kompetitor. Iya kan? Tidak ada kan? Yang menguasai total. Akan tetapi, di fase kedua, The Hacker ini ya mendapat challenge, ya, mendapat tantangan, ya, mendapat peperangan. The Hacker ini di fase yang kedua. Di fase pertama dia seenaknya sendiri, saudara. Tapi di fase yang kedua dia nggak bisa lagi. Karena apa? Karena perkataan Yeshua, kepadaku telah diberikan otoritas di Syamayim dan di bumi. Dan otoritas itu diberikan kepada manusia-manusia Elohim. Tergantung manusia Elohimnya mau expanding atau tidak, begitu. Saya bisa lihat, tapi tetap sudah mendapat challenge The Hacker ini. Jadi di fase kedua ini ada 2 kubu. Ya, ada 2 kubu. Dan itu memang terbukti. Di satu sisi, sungguh-sungguh cari Bapak Yahweh dalam Yeshua HaMashiach. Di satu sisi, tetangga main dukun. Nah, ya kan? Kan berarti ada 2 sisi, saudara. Ya. Nah, kita harus paham. Ingat, kita akan fokus di fase yang kedua. Karena kita masih di sini, saudara ya. Kita harus paham yang satu ini, yaitu sistem alam fisik dan sistem alam roh. Kita sudah lihat di atas ayatnya, ya, bahwa ini bersentuhan satu sama lain, ya, bersentuhan sistem alam fisik dan sistem alam roh ini. Nah, kita akan baca dari peristiwa Yakov. Kita lanjutkan di dalam Kejadian 30 ayat 26 sampai 43. Ya, silakan Brother Reno. Kejadian 30 ayat 26. Berikanlah istri-istriku dan anak-anakku yang demi mereka selama ini aku bekerja padamu. Dan biarkanlah aku pergi, karena engkau sendiri tahu pekerjaan yang telah aku kerjakan bagimu. 27. Dan Laban berkata kepadanya, seandainya aku beroleh kemurahan di matamu, sebab telah nyata bagiku bahwa aku diberkati Yahweh karena kamu. 28. Laban berkata pula, sebutkanlah berapa upahmu yang harus kubayar, maka aku akan memberikannya. 29. Jawab Yakub kepadanya, engkau sendiri tahu apa yang telah aku kerjakan bagimu, dan apa yang terjadi dengan ternakmu yang kujaga. 30. Sebab harta milikmu hanya sedikit pada waktu saat aku datang, tetapi sekarang telah bertambah banyak, telah bertambah menjadi berlimpah, dan Yahweh telah memberkatimu karena keberadaanku. Dan sekarang, kapan lagi aku akan melakukannya untuk keluargaku sendiri? 31. Lalu ia berkata, apa yang harus aku berikan kepadamu? Dan Yakub menjawab, engkau tidak perlu memberikan apapun kepadaku, asal engkau melakukan hal ini bagiku.
Aku mau kembali menggembalakan kawanan dombamu dan menjaganya. 32. Hari ini aku akan lewat di antara seluruh kawanan dombamu untuk menyisihkan dari sana setiap kambing domba yang coreng-coreng dan yang berbintik-bintik, setiap domba yang berwarna hitam di antara domba-domba dan setiap kambing yang berbintik-bintik dan yang coreng-coreng di antara kambing-kambing betina. Itulah yang akan menjadi upah kerjaku. 33. Maka kebenaranku ini akan terbukti di kemudian hari, ketika engkau datang memeriksa upahku, setiap yang tidak coreng-coreng dan berbintik-bintik di antara kambing-kambing betina dan yang tidak berwarna gelap di antara domba-domba, anggaplah dicuri olehku. 38. Dan Laban berkata, baiklah, biarlah hal itu terjadi seperti perkataanmu. 35. Dan pada hari itu, Laban memisahkan kambing-kambing jantan yang belang-belang dan yang berbintik-bintik, dan semua kambing betina yang coreng-coreng dan yang berbintik-bintik, semua yang ada putih pada badannya, dan semua yang berwarna gelap di antara domba-domba, maka ia menyerahkannya kepada anak-anaknya untuk dijaga. 36. Dan Laban menentukan jarak 3 hari perjalanan antara dirinya dan Yakub. Dan Yakub tetap menggembalakan kawanan domba Laban yang ditinggalkan itu. 37. Lalu Yakub mengambil dahan segar pohon cemara dan pohon badam dan pohon ermon, dan ia mengupas belang-belang putih padanya dengan membiarkan kelihatan putihnya pada dahan-dahan itu. 38. Lalu ia meletakkan dahan-dahan yang telah dikupasnya itu di depan kawanan domba, dekat palungan-palungan di penampungan-penampungan air tempat kawanan domba itu datang untuk minum. Dan mereka biasa berkelamin pada saat mereka datang untuk minum. 39. Ketika kawanan domba itu berkelamin dekat dahan-dahan itu, maka kawanan domba itu beranak belang-belang, coreng-coreng, dan berbintik-bintik. 40. Maka Yakub memisahkan domba-domba itu, dan ia menghadapkan kawanan domba itu ke arah yang belang-belang, dan semua yang berwarna gelap di antara kawanan domba Laban. Lalu ia memperoleh kumpulan-kumpulan baginya sendiri secara terpisah dan tidak ditempatkan pada kawanan domba Laban. 41. Pada setiap kali kawanan domba yang kuat akan berkelamin, maka Yakub menaruh dahan-dahan itu di depan mata kawanan domba itu di dalam palungan, agar mereka berkelamin di antara dahan-dahan itu. 42. Namun apabila datang kawanan domba yang lemah, ia tidak meletakkan dahan-dahan itu ke dalamnya, maka yang lemah-lemah menjadi milik Laban, dan yang kuat-kuat milik Yakub. 43. Dan orang itu menjadi sangat kaya, dan banyak kawanan domba, hamba perempuan, hamba lelaki, unta-unta, dan keledai-keledai jantan menjadi miliknya. Iya, terima kasih. Kalau saudara perhatikan, ya, apa yang dilakukan oleh Yakub, kalau dipikir di dalam dunia masa kini, tahu tentang ilmu pengetahuan, masuk akal tidak? Sesuai dengan ilmu pengetahuan. Saya bisa lihat, kita tahu sekarang ada yang namanya genetika. Ya, Yakub saat itu nggak ada laboratorium. Tetapi dia melakukan sesuatu yang unik, saudara. Ya, sangat-sangat unik. Nah, kalau ini hanya dinilai di dalam alam yang hari ini, genetika, mana mungkin itu bisa terjadi? Tetapi Yakub punya kekuatan lain. Ya, Yakub punya kekuatan lain. Ya, inilah yang sebetulnya yang dia cari. Kekuatan inilah yang dia cari. Dia punya kemampuan ini. Ya, dan memang melalui proses hidupnya, dia masih melalui up and down. Tetapi disinilah kekuatan inilah yang muncul. Dan inilah yang sebetulnya, saudara, yang terjadi. Ya, nah, kita akan lihat nanti ya. Nah, saya akan kasih tahu yang ini, saudara, bahwa Elohim Yahweh itu menciptakan sistem. Sistem Elohim Yahweh, ya,
Dan ini tercetus di dalam Matius 5:45 yang kita sudah baca tadi, bahwa Elohim Yahweh menerbitkan mataharinya bagi orang yang jahat, orang yang baik, dan juga Yahweh Elohim menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Jadi ada sistem yang Elohim Yahweh berikan, walaupun kita ada di dunia yang jatuh posisinya itu bukan seperti saat Taman Eden, saudara. Tapi sistem ini sudah ada. Dan memang Bapak Yahweh ciptakan untuk manusia. Entah orang itu percaya Yahweh di dalam Yeshua atau menolak, tetap dia bisa dapat akses ke dalam sistemnya Elohim Yahweh ini. Ya, karena sudah tertulis, matahari bukan cuma untuk orang jahat, orang baik pun juga dapat. Begitu pula sebaliknya. Matahari bukan cuma untuk orang baik saja, untuk orang jahat juga mereka juga dapat. Ya. Inilah sistem. Dan semua manusia itu bisa mengaksesnya. Nggak peduli warna kulitnya apa. Mau merah, mau kuning, mau hitam, mau putih, mau coklat, mau sawo, mau apa. Albino. Nggak peduli, saudara. Semuanya bisa akses. Ya, semuanya bisa mengakses sistemnya Elohim. Ada yang percaya Elohim Yahweh juga bisa akses, ada yang menolak, menghujat juga tetap bisa akses. Gitu. Semuanya bisa. Nah, poinnya adalah ingat kenyataannya bahwa ada hacker di antara sistem Elohim dengan manusia. Ada hacker. Ya, tapi tetap manusia bisa masuk dalam sistemnya Elohim. Dia nggak harus percaya Bapak Yahweh. Tapi ingat, ada cover hacker. Saya bisa lihat, ada tudung hacker. Ya, ada payung hacker untuk mencapai sistem Elohim ini. Ya, orang belajar dengan tekun, kemudian bekerja, ya dapat duit, saudara. Nggak perlu ngandalin Bapak Yahweh, ya dapat kok. Dengan ketekunannya, dengan kesungguhan, kegigihannya menghadapi dunia ini, ya dengan belajar, ya dengan ketekunan, ya, ada istilah dengan menggunakan banting tulang, tulang kok dibanting-banting, ya, tapi itu hanya istilah. Tapi tetap sistemnya Elohim itu bisa berjalan, orang itu bisa sukses, orang itu bisa mendapatkan akses kesehatan. Saya bisa lihat, bisa dapat. Salah satu contohnya dikasih tahu, ya, kalau dia kena, misalnya saja ya, penyakit yang umum adalah darah tinggi, misalnya seperti itu. Ya bagaimana dia bisa reduce? Ya makanannya dijaga. Jenis-jenis makanannya dijaga, misalnya seperti itu. Itu akses ke sistemnya Elohim. Ya, kemudian juga dibantu dengan makanan yang sehat dan sebagainya. Ya, suplemen yang mencukupi dan sebagainya. Bisa pulih, bisa. Saya bisa lihat, tanpa harus percaya Bapak Yahweh juga bisa banyak yang dapat seperti itu. Nggak harus mengakui bahwa ini adalah sistemnya Elohim Yahweh begitu. Nggak harus. Buat mereka kan tetap mereka percaya akan ilah-ilahnya mereka. Gitu. Tapi mereka bisa akses. Tapi tetap mereka ada di bawah tudung hacker. Ada juga yang kepingin cepat. Pakai dukun. Nah, ya kan? Untuk mencapai sistem Elohim yang lebih cepat, ya, tanpa buang waktu, tapi bayar harganya. Jangan lupa. Ya, bayar harganya apa? Ya, nyawanya sendiri. Inilah yang terjadi di dunia kita sekarang ini. Ya, dalam dunia kita sekarang ini. Ini sistemnya. Ya, nah, kalau kita lihat
Apa yang dikejar dan diperjuangkan oleh Yakov? Ya, apa yang dikejar? Dari sejak masa kandungannya, sejak dia dilahirkan, memegang tumit saudara kembarnya, sampai dia mendapatkan hak kesulungannya, dan sampai dia mendapatkan berkatnya, apa yang dia kejar? Ya, yang dia kejar adalah sistem berkat Elohim Yahweh. Itu yang dia kejar. Yaitu dia bisa mengakses ke sistemnya Elohim, tapi dengan backup yang kuat, yaitu batu karang Yeshua. Batu karang yang benar. Saya bisa lihat bukan pasir, tapi batu karang. Dia bisa mengakses sistemnya Elohim dengan backup Elohim Yahweh. Ini yang diperjuangkan. Ya, ini yang diperjuangkan oleh Yakov dengan amat sangat. Ya, betul-betul terfokuskan hidupnya dan dia dapat ini. Ini yang diambil oleh Yakov. Sehingga saat peristiwa yang tadi kita baca, itu bagi sains itu nggak mungkin. Bagaimana mungkin? Kalau kita sudah tahu soal genetika kok bisa berubah-ubah. Yang belang-belang, coreng-coreng nanti menghasilkan ini, yang putih bisa menghasilkan ini ya. Saudara bisa baca sendiri. Tapi yang bekerja di peristiwa itu bukan soal genetika, saudara. Tapi Bapak Yahweh, berkatnya yang ada di atas kehidupan daripada Yakov. Dan Yakov mendapatkan benefitnya daripada sistem berkat Elohim Yahweh ini. Ada benefitnya. Ya, benefitnya apa? Yaitu Yohanes 10 ayat 10. Ini benefitnya. Silakan Petrino. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku, Yeshua, datang supaya mereka memiliki hidup dan memilikinya dengan lebih berkelimpahan. Ya, Saudara bisa lihat dari ayat ini, Yeshua datang supaya mereka memiliki hidup. Itu yang pertama. Supaya dapat hidup dulu. Kemudian setelah itu, baru diberi perlengkapan selama mengiring sampai rapture. Atau sampai enggak tahu. Kalau saat itu kan masih banyak yang mati. Tapi dikasih kelimpahan, dikasih perlengkapan. Ya. Dengan melalui backup Elohim Yahweh. Dan untuk mencapai ini harus ada fondasinya. Fondasinya sebetulnya sudah diberikan oleh Yeshua di dalam Matius 16 ayat 19. Silakan Brother Reno. Matius 16 ayat 19. Dan aku akan memberikan kepadamu kunci-kunci kerajaan Syamaim. Dan apapun yang kau ikat di bumi akan terjadi seperti yang terikat di Syamaim. Dan apapun yang kau lepaskan di bumi akan terjadi seperti yang terlepas di Syamaim. Iya, terima kasih. Jadi kita bisa lihat dua sistem ini berhubungan satu sama lain. Dan Yeshua mengatakan, kepadamu diberikan kunci-kunci. Kuncinya bukan satu, banyak kuncinya. Ya, banyak kuncinya. Nah, tugasnya manusia-manusia Elohim adalah menerima kunci dan sanggup membuka dengan kunci-kunci itu. Kepadamu telah diberikan kunci-kunci itu. Ya, problem terbesar adalah saat menerima kunci, nggak ngerti. Ini kuncinya bagaimana cara makainya. Ya, karena itu sebelum menerima kunci, ada yang wajib dilakukan. Yang dilakukan adalah Matius 6 ayat 33. Silakan Brother. Matius 6:33. Tetapi carilah terlebih dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, terima kasih. Ayat ini pernah dilakukan oleh Yakov
dia cari terlebih dahulu, dia persiapkan, dia jadi yang sulung terlebih dahulu. Tapi sebelumnya dia persiapkan banyak hal, dia tinggal di kemah, ya, dia menerima semua kisah dari Abraham, dia menerima semua kisah dari Yisak dan Ribkah, ya, dia tinggal di kemah. Dia mencari kebenarannya dan mendapatkan kesempatan menjadi yang sulung, dan kemudian dia harus menerima kuncinya, yaitu berkat itu. Carilah terlebih dahulu, karena banyak orang yang dapat kunci nggak ngerti cara pakainya. Apa yang terjadi? Terbuang dengan sia-sia. Ya. Nah, siapakah pelaksana sistem kosmos? Nah, ini salah satu dari kunci-kunci itu, ya. Pelaksana sistem kosmos ini salah satunya. Siapa pelaksana sistem kosmos? Menurut saudara siapa? Ruah Yahweh, Pak. Ruah Yahweh. Ada Dan lagi para malaikat yang setia kepada Para Bapa malaikat. malaikat yang mana dulu? yang setia, Pak. Yang setia setia. kepada Bapa Yahweh. Yang setia? Iya. Ya, kita terima kasih untuk jawabannya. Ya. Jadi ingat, kita ini di fase yang kedua. Di fase kedua ini, ya, sebelum kedatangan Yeshua HaMasyiach yang kedua, itu masih ada hacker. Jadi siapakah pelaksana sistem kosmos? Fase sekarang ini adalah dua sisi, ya, yang melaksanakan, yaitu malaikat-malaikat yang jatuh, roh-roh yang jatuh, dan juga malaikat-malaikat Yahweh yang ada di sekitar kita. Itu pelaksananya itu. Saudara bisa paham. Ingat loh, bahwa kita ini belum berada di kerajaan 1000 tahun. Kita ini masih expand. Tadi kan dikatakan bahwa the kingdom of Yahweh expanding, ya, melebar terus, karena itu ada pertempuran, ya, ada dua sisi. Inilah pelaksananya. Kalau saudara nggak percaya, lihat tetangga saudara pasang apa itu namanya, yang bau-bauan itu apa? Dupa, ya kan? Untuk manggil setan, untuk pelaris. Siapa yang melaksanakan? Nggak mungkin malaikat Yahweh, betul kan? Yang mereka percayai dan mereka arahkan, ya kan? Yaitu ya setan-setan yang malaikat-malaikat yang jatuh itu, yang setan-setan itu. Mereka bakar kemenyan dan sebagainya, mereka kasih sesajen, mereka kasih bakpao, mereka kasih macam-macam, tempe goreng lah atau apa di depan foto-fotonya itu, ya kan? Apakah mereka menyembah Yahweh? Ya tidak. Pelaksana sistem kosmos sekarang adalah ada dua sisi. Ada setan, malaikat-malaikat yang jatuh, dan ada malaikat-malaikat yang setia kepada Bapa Yahweh. Ya. Nah, baca di dalam Ibrani 1, 13, 14. Silakan, Brother. Ibrani 1 ayat 13. Dia tidak pernah berkata kepada satu pun dari antara para malaikat, duduklah di sebelah kananku sampai aku membuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. 14. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani orang-orang yang akan mewarisi keselamatan? Ya, terima kasih. Perhatikan ayat 14. Mereka itu adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani orang-orang yang akan mewarisi keselamatan. Karena itu saat kita doa, tumpangin tangan untuk nama-nama di dalam kertas saudara, di dalam handphone saudara, di laptop saudara, di catatan saudara. Kita mengaktifkan malaikat-malaikat yang setia kepada Bapak Yahweh, divisi keselamatan. Kan ada banyak divisi, ya kan? Ada divisi penjagaan, ada divisi kesembuhan, ya.
ada grup ya yang menolong supaya tidak ada serangan dari gendam, santet dan sebagainya. Itu kan divisinya beda-beda, saudara. Ya, kita secara spesifik ada malaikat-malaikat yang dikhususkan untuk melayani orang-orang yang akan mewarisi keselamatan. Karena kita mendapat anugerah pemahaman, ya kita minta tolong ya di dalam nama Yeshua HaMashiach untuk mereka bergerak. Saudara bisa lihat. Mereka bergerak. Jadi yang bergerak itu malaikat-malaikat Yahweh. Ya, yang bagian kita ya, yang setia kepada Bapak Yahweh. Bergeraknya melalui apa? Melalui perintah. Ya, melalui perintah. Siapa yang merintah? Ya, saudara dan saya. Begitu. Mereka nanti akan mendapatkan rewards-nya. Mereka akan dapat rewards-nya. Saudara, ingat nggak ada satu ayat yang menuliskan bahwa kita ini akan menghakimi malaikat-malaikat. Saya nggak catat nih. Siapa yang mungkin bisa menemukannya? Bisa menolong saya. Kita akan menghakimi malaikat-malaikat. Bukan berarti malaikat ini dihakimi kamu salahnya ini atau apa itu sudah jatuh, tidak. Akan tetapi pembagian daripada rewards buat malaikat-malaikat. Mungkin kalau ada yang bisa dapat ayatnya, kita akan menghakimi malaikat-malaikat. 1 Korintus 6 ayat 3. Korintus, Pak. 1 Korintus berapa? 6. 6 ayat. ayat 3. 6 ayat 3. 1 Korintus 6 ya, 1 Korintus 6 ayat 3. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi para malaikat? Saya bisa lihat. Apalagi perkara hidup sehari-hari. Seharusnya saudara dapat menyelesaikannya dengan mudah. Karena satu kali nanti kita akan menghakimi, kita akan memberikan bagian daripada apa yang saudara sudah perintahkan kepada mereka. Ini rewards-mu, karena kamu melakukan seperti yang saya perintahkan berdasarkan tuntunan Ruach Yahweh Elohim. Begitu, saudara. Saya bisa lihat, ya. Jadi roh-roh itu adalah roh-roh yang melayani. Malaikat-malaikat Elohim Bapak Yahweh yang ada di sekitar kita. Ada tertulis juga, Yeshua pernah mengatakan, kamu jangan macam-macam loh dengan anak kecil, karena ada malaikat Yahweh yang selalu memandang Elohim. Itu ayatnya di mana? Itu juga ada, tapi saya nggak cantum di sini. Ya, itu juga tertulis. Di sekitar kita ini ada aktivitas malaikat-malaikat Yahweh. Kisah Rasul 10 ayat 3 sampai 4. Coba bisa dibaca, Pak Reno. Terima kasih. Kisah Para Rasul 10 ayat 3. Kira-kira jam 3 petang, dalam suatu penglihatan, ia melihat malaikat Elohim datang kepadanya dan berkata, Cornelius. 4. Ketika ia memandang malaikat itu, dengan takut ia berkata, ada apa, Tuan? Malaikat itu berkata kepadanya, semua doamu dan sedekahmu telah naik sebagai suatu pengingat bagi Elohim. Ya, terima kasih. Sudah bisa lihat dari peristiwa Cornelius, yang berinteraksi siapa? Ruach Yahweh Elohim? Nggak tertulis. Yang berinteraksi adalah malaikat. Saya bisa lihat. Dan malaikat ini dikasih message dari Shamayim. Jadi dari Shamayim itu kirim WA pergi ke malaikat. Ya kalau sekarang WA atau Telegram ya, atau email begitu ya. Kemudian malaikatnya baca, lihat, oh ya, disampaikan kepada ke Cornelius. Semua doamu dan sedekahmu telah naik. Saya bisa lihat. Naik dulu ada waktunya.
ya, sebagai suatu pengingat bagi Elohim, mengingatkan Elohim, saudara. Dan kemudian malaikat itu menyuruh si Cornelius untuk kirim orang panggil Kepa, begitu. Saya bisa lihat cara kerjanya, ya, cara kerjanya. Kemudian Lukas 7 ayat 7 sampai 8. Silakan Brother Enoch. Lukas 7 ayat 7. Karena itu aku pun menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakanlah saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. 8. Sebab aku juga seorang bawahan, dan ada juga di bawahku prajurit-prajurit. Jika aku berkata kepada prajurit yang satu, pergi, maka ia akan pergi. Dan kepada yang lain, datang, maka ia akan datang. Dan kepada hambaku, kerjakan ini, maka ia akan mengerjakannya. Ya, terima kasih. Saya bisa lihat iman daripada centurion ini, perwira ini. Dia datang kepada Yeshua. Dan Yeshua berkata, aku mau ke rumahmu. Orang yang berkata, oh aku tidak layak. Ucapkan satu kata saja. Katakan sepatah kata saja. Itu hambaku pasti sembuh. Karena dia tahu sistem. Saya bisa lihat. Dan dia tunjukkan di sini sistemnya. Lihat, aku ini punya bawahan. Dan aku juga bawahan. Ada yang lebih tinggi dari aku. Dan di bawahku juga ada prajurit-prajurit. Kalau aku bilang, pergi. Ya, beli nasi bungkus. Datang nasi bungkusnya, saudara. Ada pelaksananya, saudara. Jadi dia minta tolong sama Yeshua. Nggak usah repot-repot, kamu nggak usah ke rumahku. Ya kan? Ucapkan satu patah kata saja. Dan dia akan sembuh. Yeshua ngomong. Kalau sudah baca selanjutnya, ini iman seperti ini nggak ada di Israel nih, gitu loh. Dan kemudian Yeshua mengucapkan satu patah kata, dan akhirnya sembuh. Siapa yang melakukan kesembuhan? Malaikat Elohim Yahweh, bagian divisi penyembuhan. Sembuh, saudara. Kisah Rasul 19 ayat 12. Silakan, Brother. Kisah para Rasul 19 ayat 12. Sehingga sapu tangan penyeka kulitnya saja ketika dibawa kepada orang-orang yang sakit, maka semua penyakit meninggalkan mereka dan roh-roh jahat pun keluar dari mereka. Iya, terima kasih. Saya bisa lihat menggunakan elemen. Ya, menggunakan elemen. Saat ini dikisahkan elemen yang dipakai adalah sapu tangan. Secari sobekan kain, ya. Dan Rabi Saul, Rasul Paul tidak sempat ke daerah itu. Orang-orang yang ada di situ dia hanya minta saja. Ya, ambil dan kemudian dibawa kepada orang-orang yang sakit, sembuh. Roh-roh jahat takut sama sapu tangan. Apakah roh jahat takut sama sapu tangan? Tidak. Ya tidak, saudara. Roh jahatnya emang nggak peduli dengan sapu tangan, tetapi ada kuasa yang membackup sapu tangan itu. Saudara bisa lihat. Siapa yang membackup? Tidak lain adalah malaikat-malaikat yang setia kepada Bapa Yahweh. Saudara bisa lihat. Ya, cara kerjanya ini dunia malaikat, ini dunia sistem Elohim Yahweh. Malaikat-malaikat itu bergerak. Termasuk ini dia, ya, Kisah Rasul 12, 21, 23. Silakan, Brother. Kisah para Rasul 12 ayat 21. Dan pada hari yang tertentu, sambil mengenakan pakaian kerajaan dan duduk di atas kursi pengadilan, Herodes menyampaikan pidato kepada mereka. 22. Dan rakyat terus mengeluh-ngeluhkan, ini suara Elohim dan bukan dari manusia. 23. Namun seketika itu juga seorang malaikat Yahweh menamparnya, karena dia tidak memberikan kemuliaan kepada Elohim,
dan dia menghembuskan nafas sehingga menjadi mayat yang dimakan cacing-cacing. Iya, saya bisa lihat apa yang menimpa Herodes. Nggak kelihatan malaikat. Kalau kelihatan malaikat dia nggak berani ngomong ini suara Elohim, bukan suara manusia. Nggak berani, saudara. Nggak kelihatan malaikat. Saya bisa lihat nggak kelihatan malaikatnya. Tapi alam sistemnya Elohim Yahweh itu tidak terlepas dari dia, di sekitar dia. Dia ngomong salah, ditampar sama malaikat Yahweh, mati. Ini agak sedikit terjemahannya agak sedikit membingungkan. Dia mengembuskan nafas sehingga menjadi mayat dan dimakan cacing. Ya memang kalau mayat memang dimakan cacing. Kalau mayat nggak dimakan cacing ya bukan jadi mayat itu namanya, bukan? Ini sebetulnya harusnya ya kalau saya dari IMB mengatakan ia menghembuskan nafas dan mati dimakan cacing. Jadi belum mati, jadi saat ditampar itu nggak langsung mati. Ya, lumpuh dulu. Lumpuh, dagingnya membusuk, dimakan cacing, teriak-teriak, kesakitan karena dimakan cacing, baru mati. Itu maksudnya begitu, saudara. Kalau mati dimakan cacing, normal semua, ya, seperti itu sudah mati dulu. Tidak, tapi matinya gara-gara dimakan cacing. Mengerikan, saudara. Ya, kekuatan sistemnya Elohim Yahweh itu terus berlaku, ya terus berlaku. Ini di sini sangat jelas sekali, tidak dikatakan bahwa Elohim Yahweh berfirman matilah engkau dan tiba-tiba jantungnya berhenti dan mati, tidak, saudara, betul kan? Tapi jelas dikatakan bahwa dia ditampar, ya, malaikat Yahweh. Berarti ada malaikat-malaikat yang bergerak. Malaikat-malaikat Yahweh di sekitar daerah, wilayah, rumah, dimanapun itu bergerak. Jadi bisa lihat. Nah, bedanya fase 1 dan fase 2 apa? Bedanya adalah, kita langsung aja fase 2, kita akan lihat perbedaannya. Di fase kedua ini, ya, inilah pertempurannya. Efesus 6, 12, 13. Silakan Brother. Efesus 6 ayat 12. Sebab perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, melainkan melawan penguasa-penguasa, melawan otoritas-otoritas, melawan penghulu-penghulu kegelapan di dunia ini, melawan roh-roh jahat di udara. 13. Sebab itu gunakanlah seluruh perlengkapan senjata Elohim, supaya kamu mampu melawannya pada hari yang jahat itu, dan kamu tetap berdiri setelah selesai mengerjakan segala sesuatunya. Ya. Di fase kedua ini, karena Kingdom of Yahweh yang expanding itu, jadi manusia-manusia Elohim harus menggunakan selengkap senjata Elohim. Untuk apa? Melawan hacker, melawan roh-roh jahat, melawan setan-setan yang mau mencoba menerobos, mengganggu, lewat gendam, kirim dukun, lewat santet, ngirim santet dan sebagainya, ya, pelet atau apapun, ya, mau merugikan roh-roh yang mengeluarkan kutukan-kutukan, perang menggunakan seluruh senjata Elohim, ya, karena senjata kita lengkap sekarang. Kalau fase pertama nggak ada senjata, nggak ada senjata. Fase kita sekarang, fase kedua, kita ada senjata. Senjatanya apa? Apa yang kita dapatkan? Yang pertama, ada ruah Yahweh Elohim dwelling dalam hidup saudara dan saya. Kita bisa lihat, ruah Yahweh Elohim itu tinggal dalam manusia-manusia Elohim, saudara dan saya. Ingat, Yahweh itu ehad. Ruah Yahweh Elohim itu sudah dikatakan oleh Yeshua kan, aku akan minta kepada Bapa penolong yang lain dan dia akan menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Dia akan tinggal di dalam kamu sampai selama-lamanya. Jadi ruah Yahweh Elohim itu tidak disyamayim. Tapi kita harus ingat lah, disyamayim siapa? Elohim Yahweh.
Kita harus tahu itu ekad. Saya bisa lihat ruah Yahweh Elohim itu tinggal dalam saudara dan saya. Kenapa bisa tinggal? Karena kita menerima Yeshua HaMashiach, dibasuh hidup kita dengan darah Yeshua HaMashiach. Karena itu ruah Yahweh Elohim tinggal. Saudara bisa ikutin pengajaran mengenai ruah Yahweh Elohim dan ruah Yahweh Elohim 7000. Saya bisa lihat. Jadi dalam hidup kita tidak kosong. Ada ruah Yahweh Elohim. Nah, ruah Yahweh Elohim itu akan menuntun kepada seluruh kebenaran. Ya, kasih tahu sama saudara dan saya, ini yang benar di sini, ini yang salah di sini. Kasih tahu. Saudara yang mutusin. Saudara dan saya yang harus mutusin. Langkah apa yang harus diambil. Dia akan mengingatkan, dia akan memberitahukan kebenaran. Dia adalah roh kebenaran. Dia tinggal. Jadi ruah Yahweh Elohim itu tidak disamayim, saudara. Ya, dia ehad. Dan dia ada di dalam hidup saudara dan saya. Ya, ini prinsip yang harus saudara pahami. Ya. Bukannya hidup kita kosongan, tidak ada ruah Yahweh Elohim, karena ruah Yahweh Elohim ada di Syamayim. Ruah Yahweh Elohim itu ada di mana-mana, kalau saya bilang. Ya, ada di mana-mana. Daud pun mengatakan, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Naik ke Syamayim di sono. Mau turun ke bagian bumi yang paling dalam, di sana juga. Ruah Yahweh Elohim di mana-mana, saudara. Ya, jadi kita harus paham dalam hal itu. Ada ruah Yahweh Elohim yang akan menuntun saudara dan saya. Kemudian, ada otoritas Yeshua. Lukas 10 ayat 19. Silakan, Brother. Lukas 10 ayat 19. Sesungguhnya aku, Yeshua, memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa atas segala kekuatan musuh. Maka tidak ada sesuatu pun yang dapat mencelakakan kamu. Amin. Haleluya. Ayat ini pegang baik-baik, saudara. Ingat loh, perkataan ini Yeshua belum mati loh. Belum mati di kayu salib. Belum bangkit pada hari yang ketiga. Tapi Yeshua sudah mengatakan ini. Aku beri kuasa sama kamu untuk menginjak ular. Ini bukan ular kobra, bukan ular belang atau kalajengking, tidak. Tetapi ini representasi, ya, gambaran daripada roh-roh jahat dari segala tingkatan dan segala jenis. Ya, aku beri kuasa kepadamu, ya, untuk menginjak kuasa atas segala kekuatan musuh. Ya, dan tidak ada satupun yang dapat mencelakakan kamu. Mencelakakan kamu. Tidak ada. Asal saudara jangan buka celah loh ya. Tidak ada yang dapat mencelakakan saudara. Ini janji Yeshua. Ingat, kita dengan Elohim Yahweh itu ada kesepakatan. Huruf tahu, kesepakatan. Elohim Yahweh memberikan janjinya, saudara dan saya sepakat. Sepakatnya apa ya? Kita nggak boleh buka celah. Saudara bisa lihat. Jangan buka celah. Buka celah diterobos. Ya, diterobos. Jadi hati-hati. Jadi kita harus paham. Yang ketiga, ada darah Yeshua. Wahyu 12 ayat 11. Silakan, Brother. Wahyu 12 ayat 11. Mereka telah mengalahkannya oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, dan mereka tidak menyayangi jiwa mereka bahkan sampai mati. Ya, terima kasih. Ada darah Yeshua, pakai darah Yeshua untuk mengalahkannya. Nya ini siapa? Mengalahkan setan-setan. Mengalahkan roh-roh jahat. Menghancurkan kekuatan-kekuatan. Menghancurkan kutuk-kutuk nenek moyang. Menghancurkan kutuk-kutuk. Ya, segala jenis kutuk dihancurkan. Tapi ingat, saudara juga harus ambil bagian. Yaitu apa? Ya, yang di Matius tadi. Cari dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya. Perlengkapi dengan pengertian Davar Elohim. Ya, perang harus ada pelurunya, ada senjatanya, ada pelurunya. Ya, jadi
Di fase kedua ini betul-betul diperlengkapi dengan luar biasa. Luar biasa. Karena cintanya Bapak Yahweh supaya saudara dan saya semua ya dapat hidup dan hidup di dalam rencana kelimpahan daripada Bapak Yahweh yang luar biasa, yang dahsyat, sampai masuk terangkat dalam rapture. Jadi, inilah pilihan yang benar, yaitu mengakses sistem Elohim dengan backup yang benar, yaitu Elohim Yahweh. Ya, jadi tidak kena hack, saudara, tidak kena hacker, para hacker ini ya, tidak kena hack. Ya, puji Bapak Yahweh. Dan setelah lagi kita, tidak lama lagi kita akan masuk di dalam penggenapan 6.000 tahun setelah kejatuhan Adam dan Hawa. Akan tetapi, puji Bapak Yahweh, kita diberi pengertian yang luar biasa, yaitu mengenai rapture yang akan terjadi terlebih dahulu. Kita tidak masuk di dalam masa anti Hamasiah. Persiapkan hidup saudara. Siapa yang belum masuk dalam pintu yang benar, ya, jalan yang benar, segera masuk pintu keselamatan, yaitu melalui Yod Shin Waw Ayin. Bacanya Yeshua. Karena siapa yang berseru dalam nama Yahweh akan diselamatkan. Segera masuk di dalam baptisan, di dalam nama Yahweh, dalam nama Yeshua HaMashiach, dan di dalam ruah Yahweh Elohim. Ya, karena dikatakan tadi kan di atas, siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Baptisnya masih benar. Ya kan, namanya kan harus benar, saudara. Yaitu nama Yahweh, nama Yeshua HaMashiach, dan di dalam ruah Yahweh Elohim. Belajar, Yahweh Elohim, penuh dan dipimpin oleh ruah Yahweh Elohim, sampai terangkat di dalam rapture. Mengenakan tubuh kemuliaan, berjumpa dengan Yeshua HaMashiach di awan-awan, menjadi mempelai-mempelai Yeshua HaMashiach, dan tinggal bersama-sama Yeshua HaMashiach sampai selama-lamanya.